Radio Republik Indonesia Denpasar dengan Warta Berita Lintas Dewata Pagi. Hotel-hotel yang punya standar itu merasa yang mereka yang lain dibiarkan ya, sehingga kalau terjadi komplain dan sebagainya ya jangan heran karena mereka tidak mempunyai standar. Utamanya sih sebenarnya adalah untuk pemutakhiran data untuk memastikan berapa sih sebenarnya prevalensi stunting. Nah itu yang sebenarnya perlu ditekankan di. Selamat pagi. Pemutakhiran data menjadi perhatian untuk mengakselerasi stunting di Bali. Kementerian Pariwisata menertibkan ribuan akomodasi tidak berizin dan tidak bersertifikasi di Bali. Dari Hayam Wuruk 70 Denpasar, inilah Lintas Dewata Pagi, Sabtu 4 Juli 2026 bersama saya, Hari Sukma. RRI Denpasar. Pendengar Lintas Dewata Pagi ini kita awali dengan informasi terkait progres penanganan stunting di Bali. Upaya percepatan penanganan stunting di Bali terus dilakukan, namun pemutakhiran data masih menjadi perhatian agar penanganannya lebih tepat sasaran. Utamanya sih sebenarnya adalah untuk pemutakhiran data untuk memastikan berapa sih sebenarnya prevalensi stunting. Penanganan stunting di Bali hingga saat ini masih mengacu pada berbagai program nasional yang menyasar remaja, calon pengantin, ibu hamil, ibu menyusui hingga balita. Meski berbagai upaya telah dilakukan, tantangan dalam penanganan stunting masih dihadapi, terutama dalam memastikan data yang digunakan benar-benar mencerminkan kondisi di lapangan. Ahli gizi sekaligus akademisi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, Dr. Ketut Sutiari mengatakan data survei status gizi Indonesia atau SSGI tahun 2024 masih menjadi acuan untuk melihat kondisi stunting di Bali. Berdasarkan data tersebut, prevalensi stunting di Bali tercatat sebesar 8,7% atau meningkat dibandingkan tahun 2023 yang berada di angka 7,2%. SSGI ya, itu terakhir kan datanya 2024 untuk Bali justru ada peningkatan di tahun 2023 ke 2024, 1,5% meningkatnya dari 7,2 menjadi 8,7. Nah untuk yang di 2025 belum ada update-nya. Menurut Dr. Ketut Sutiari, setiap daerah memiliki tantangan yang berbeda dalam upaya menurunkan angka stunting sehingga penanganannya tidak bisa disamaratakan. Selain menjalankan program intervensi gizi, pembaruan data dari posyandu dan fasilitas kesehatan juga menjadi hal penting agar kebijakan yang diambil sesuai dengan kondisi di masyarakat. Dan utamanya sih sebenarnya adalah untuk pemutakhiran data untuk memastikan berapa sih sebenarnya prevalensi stunting. Nah itu yang sebenarnya perlu ditekankan di setiap ini ya, untuk melihat datanya supaya data yang dihasilkan memang mencerminkan, mengestimasi kondisi kita yang benarnya. Dr. Ketut Sutiari menambahkan peran posyandu sebagai garda terdepan dalam memantau pertumbuhan anak juga perlu terus diperkuat agar kondisi gizi anak dapat terdeteksi sejak dini. Dengan deteksi dini dan data yang akurat, upaya penanganan stunting diharapkan dapat berjalan lebih tepat sasaran. Reporter RRI Denpasar, Septiani Kinasi melaporkan. Stunting menjadi salah satu masalah bagi Indonesia, masalah yang idealnya dientaskan segera dan bersama-sama. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak di bawah usia 5 tahun atau balita yang disebabkan oleh kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, terutama pada periode 1000 hari pertama kehidupan atau HPK. Stunting ditandai dengan panjang atau tinggi badan anak yang lebih pendek dari rata-rata untuk usianya. Stunting dipicu sejumlah hal, diantaranya, pertama kekurangan gizi kronis, kurangnya asupan gizi yang cukup dan seimbang, terutama protein, vitamin dan mineral dalam jangka waktu yang lama. Kedua, infeksi berulang. Infeksi yang sering terjadi dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan anak. Ketiga, periode 1000 HPK, masa kritis dari janin hingga usia 2 tahun, di mana pertumbuhan dan perkembangan anak sangat rentan terhadap kekurangan gizi dan infeksi. Tanda-tanda stunting meliputi tinggi badan anak lebih pendek dari rata-rata anak seusianya, berat badan tidak meningkat sesuai dengan usia, dan tahap perkembangan yang tertunda. Stunting dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan jangka panjang, terutama gangguan pertumbuhan, perkembangan otak, dan penurunan sistem kekebalan tubuh. Pencegahan stunting dapat dilakukan dengan pertama, penyuluhan gizi, memberikan informasi dan edukasi mengenai pentingnya gizi seimbang bagi ibu hamil dan anak. Kedua, peningkatan asupan gizi, memberikan makanan yang bergizi dan mencukupi bagi ibu hamil dan anak. Ketiga, peningkatan kesehatan ibu,
Mengoptimalkan kesehatan ibu selama kehamilan untuk memastikan janin mendapatkan nutrisi yang cukup. Keempat, pemberian ASI eksklusif. Memberikan ASI eksklusif selama 6 bulan pertama kehidupan anak. Kelima, pencegahan infeksi. Menjaga kebersihan lingkungan dan memberikan vaksinasi kepada anak. Dan keenam, stimulasi perkembangan. Memberikan stimulasi yang tepat sejak dini untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak. Stunting dapat memiliki dampak jangka panjang pada kualitas hidup anak dan dapat menghambat kemajuan sosial ekonomi suatu negara. Oleh karena itu penting untuk mencegah stunting sejak dini, terutama selama periode 1000 HPK. Pendengar, berikut suara masyarakat terkait progres penanganan stunting di Bali. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Jojin. Saya berasal dari Denpasar. Menurut saya, upaya pencegahan stunting di Bali itu belum merata karena tidak di setiap sekolah gitu ada edukasi mengenai stunting. Tapi ada baiknya kita sesama masyarakat bisa saling mengingatkan untuk menjaga kesehatan anak-anak, contohnya dengan makan sehat, 4 sehat 5 sempurna, seperti itu. Halo, nama aku Yogi dari Sekolah 3-nya. Jadi menurut aku di Bali itu penanganan stuntingnya udah cukup baik, dimana di Banjar tiap daerah desa itu udah disediakan posyandu tiap minggunya. Jadi ibu PKK bisa mengajak anaknya datang ke Banjar lalu mengecek tumbuh kembang anaknya, dan juga sudah diberikan edukasi di Balai Banjar oleh pihak posyandunya. Bahkan ada posyandu berjalan yang dimana mendatangi tiap-tiap kakak yang ada di rumah. Hai, kenalin nama aku Sela dan aku berasal dari Petruteng. Dan kali ini guys aku mau jawab dulu pertanyaan terkait stunting ya. Menurut aku stunting di Bali itu udah sangat-sangat bagus banget guys. Kenapa bagus? Karena stunting di Bali itu tuh untuk angka stunting itu udah menurun guys. Dia nggak setinggi kota-kota lain, dan bahkan kota Bali itu dijadikan kota motivasi. Kenapa kota motivasi? Karena Bali itu kan angkanya udah menurun banget nih. Jadi dia dijadikan sebagai motivator buat kota-kota lain. Dan untuk sarannya mungkin harus sering-sering edukasi ya, biar masyarakat juga bisa terpengaruh, karena masih banyak masyarakat yang merasa kalau misalkan stunting itu gara-gara faktor genetik. Ternyata guys, tapi ada juga dari beberapa faktor lain seperti faktor gizi dan juga pola hidup kayak gitu. Oke, sekian dari aku guys, thank you. Pendengar, stunting di Bali tercatat paling rendah secara nasional. Namun upaya pencegahan tetap diperkuat agar tidak muncul kasus baru. Kolaborasi lintas sektor dan program genting menjadi salah satu strategi yang dijalankan. Berikut perbincangan Zanuar Setiaji bersama Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Bali, Dr. Niluh Gede Sukardiasih M. Formars. Baik Bu Sukardiasih, berbicara tentang progres penanganan stunting di Provinsi Bali, saat ini seperti apa sih Bu? Jadi kalau kita lihat progresnya memang bagus ya. Kalau Bali kan angka 8,7%, capaian paling terendah di Indonesia. Cuman masih banyak yang perlu diperbaiki gitu ya, karena dari beberapa kabupaten yang naik angkanya gitu. Nah ini yang perlu disikapi dalam pencegahan percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan stunting. Artinya kita harus mengintervensi bagaimana biar tidak ada stunting yang baru kan gitu sekarang. Jadi kalau angka kalau kita lihat Bali memang paling rendah di Bali. Ya tentu ini karena kolaborasi kerjasama baik pemerintah, masyarakat maupun lintas sektor terkait termasuk swasta juga gitu. Apa saja perubahan atau capaian yang paling terlihat dibandingkan beberapa tahun terakhir ini Bu? Ya capaian dalam percepatan penurunan stunting ini kan mulai sudah masing-masing mengeluarkan regulasi ya, karena kalau kita tahu stunting itu kan penyebab 70% oleh faktor sensitif. Faktor sensitif yaitu misalnya lingkungan yang kotor, air bersih yang tidak tersedia, tidak punya jamban, kemudian kemiskinan, pendidikan yang kurang, pola asuh yang salah. Nah ini kan masing-masing
kementerian lembaga sudah membuat kebijakan-kebijakan dalam mengintervensi terutama keluarga yang berisiko stunting. Ya, keluarga berisiko stunting, apakah itu dia dari karena lingkungan atau rumahnya tidak layak huni, atau tidak punya air bersih, ya, jadi lebih terfokus sekarang pada keluarga yang berisiko stunting. Program apa Bu yang saat ini dilakukan BKKBN untuk menurunkan stunting? Kalau di Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga BKKBN, kami Pak Menteri kami sudah membuat program strategis dalam percepatan penurunan stunting, yaitu salah satunya ada regulasi tentang program genting. Program genting ini ada keputusan Menteri tanggal 12 Mei 2026 ini nomor 158 ya, membuat panduan itu. Jadi di situ genting ini sasarannya adalah keluarga berisiko stunting yang kita punya. Tentu kita mencarikan orang tua asuh yang akan membantu memberikan bantuan sesuai risikonya. Jadi misalnya kalau dia tidak punya jamban kan berisiko tuh juga nanti sakit, terus tidak bisa makan bayinya, ibu hamil yang berisiko tuh kan ibu hamil, ibu menyusui, bayi atau balita yang sampai 5 tahun ya, terutama di 1000 hari pertama kehidupan. Nah itulah yang kita sudah progresnya luar biasa, bisa mencarikan orang tua asuh tanpa ini genting ini adalah tanpa anggaran pemerintah, karena kita melihat anggaran pemerintah kan terbatas sekali. Nah kalau tidak ditangani bersama-sama, kalau menunggu anggaran tahun depan misalnya, nah tentu keluarga yang berisiko stunting ini bisa melahirkan anak stunting nanti. Jadi stuntingnya nggak selesai-selesai. Apa fokus utama BKKBN Bali agar target penurunan stunting bisa tercapai seperti apa Bu? Ya kalau kami kan memang tugasnya meningkatkan kualitas, mewujudkan keluarga berkualitas ya. Mewujudkan keluarga berkualitas ya, kita berharap bagaimana kita memulai dari perencanaan berkeluarga yang berkualitas ya, artinya siap fisik, mental, sosial dan finansial gitu kalau menurut saya. Jadi bagaimana kita mengoptimalkan persiapan dari remaja yang akan menjadi pasangan usia subur yang siap untuk berkeluarga. Nah ini memang harus direncanakan baik kesehatannya, pendidikannya, kan gitu ya. Nah tentu ini harus semua lintas sektor harus bahu-membahu ya. Demikian perbincangan saya bersama dengan Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Bali, Dr. Niluh Gede Sukardiasi, M4 Mars. Sekian dan terima kasih. Masih Anda dengarkan RRI Denpasar. Informasi selanjutnya, pendengar, Kementerian Pariwisata menertibkan ribuan akomodasi tidak berizin dan tidak bersertifikasi di Bali. Langkah ini untuk menciptakan persaingan usaha yang adil dan berkualitas. Kita harus memberikan pelayanan yang betul-betul berkualitas. Ini saja banyak hotel yang belum melakukan sertifikasi pelayanan sesuai dengan standar. Langkah tegas diambil Kementerian Pariwisata untuk menciptakan persaingan usaha yang adil dan berkualitas di sektor pariwisata Indonesia. Salah satunya dengan menertibkan akomodasi tidak berizin dan tidak bersertifikasi. Khusus untuk di Bali ada ribuan akomodasi pariwisata yang menjadi target penertiban karena disinyalir belum memenuhi standar usaha dan tidak mengantongi sertifikasi. Langkah Kementerian Pariwisata tersebut mendapat dukungan dari sejumlah praktisi pariwisata Pulau Dewata yang menilai legalitas usaha menjadi kunci mewujudkan pariwisata sehat berkualitas. Pengurus bidang sertifikasi usaha PHRI Provinsi Bali, Ide Bagus Purwasidemen, saat dikonfirmasi RRI di Denpasar mengatakan, langkah tegas ini harusnya sudah dilakukan sejak lama. Ia menyebut penertiban akomodasi tak berizin melalui Bali Kerti Compliance dan program bimbingan perizinan via sistem OSS benar-benar diimplementasikan. Karena sejak 2013 belum ada
sanksi tegas dari pemerintah terhadap usaha pariwisata yang tidak berizin maupun tidak bersertifikasi. Purwosideman menyebut kondisi itu sangat merugikan akomodasi pariwisata yang telah memenuhi standar usaha. Regulasi di undang-undang, bahkan di peraturan menteri dan sebagainya, tegas kalau industri yang tidak melakukan sertifikasi itu ada sanksi dan sebagainya. Hotel-hotel yang punya standar itu merasa kok yang mereka yang lain dibiarkan ya, sehingga kalau terjadi komplain dan sebagainya ya jangan heran karena mereka tidak memenuhi standar. Purwosideman mengatakan akomodasi bodong layak ditertibkan karena keberadaannya merugikan pelaku usaha perhotelan resmi dan memicu persaingan yang tidak sehat, serta menciptakan fenomena overtourism yang membebani daya dukung lingkungan. Purwosideman berharap pelaku usaha memenuhi standar kelayakan dan sertifikasi untuk sistem kepariwisataan sehat dan berkualitas. Pemerintah sudah menentukan bahwa setiap usaha industri pariwisata itu harus memenuhi standar usaha yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Tapi niat mereka untuk melakukan sertifikasi standar usaha itu nggak ada gitu. Kementerian Pariwisata mencatat sekitar 2.612 unit akomodasi di Bali tidak memiliki izin atau tidak bersertifikasi. Pemerintah memberikan tenggang waktu bagi pemilik villa dan penginapan untuk mengurus legalitas usaha. Upaya pembinaan juga terus dilakukan. Jika membandel, usaha yang belum memenuhi izin terancam ditertibkan atau dihapus dari platform agen perjalanan daring. Reporter RRI Denpasar, Ayurini melaporkan. Ombudsman Provinsi Bali membuka posko pengaduan selama pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB. Masyarakat yang menemukan dugaan pelanggaran dalam proses penerimaan siswa diminta tidak ragu melaporkannya agar penyelenggara SPMB tetap berjalan sesuai aturan. Per hari ini sudah dilimpahkan ke bagian pemeriksaan dan sudah dilakukan klarifikasi kepada terlapor. Ombudsman Provinsi Bali membuka posko pengaduan selama pelaksanaan sistem penerimaan murid baru berlangsung. Posko ini menjadi wadah bagi masyarakat yang menemukan dugaan pelanggaran dalam proses penerimaan peserta didik. Asisten pemeriksaan laporan Ombudsman Provinsi Bali, Eva Wati Situmorang mengatakan, masyarakat dapat menyampaikan pengaduan apabila menemukan pelaksanaan SPMB yang tidak sesuai dengan ketentuan. Penanganan laporan akan mengacu pada petunjuk teknis yang berlaku. Kalau kami dari Ombudsman itu kami membuka posko pengaduan ya Pak. Posko tersebut dibuka selama proses SPMB berlangsung. Jadi masyarakat yang sekiranya mengalami permasalahan terkait pelaksanaan ataupun proses SPMB ini bisa menyampaikan pengaduan ke kami. Yang pada intinya tetap dengan mengikuti ketentuan dan prosedur yang berlaku. Ombudsman RI Provinsi Bali telah menerima satu laporan terkait pelaksanaan SPMB di Bali. Laporan tersebut saat ini masih dalam proses verifikasi, termasuk melengkapi identitas pelapor dan dokumen pendukung sebelum dilanjutkan ke tahap pemeriksaan. Kebetulan itu kami ada masuk 1 per kemarin. Jadi tanggal itu masuk, namun kan masih dalam proses verifikasi gitu. Jadi ada memerlukan identitas, bukti dukung, itu kan dari semuanya dari pelapor ya. Pelapor harus melampirkan dokumen-dokumen yang tadi. Kemudian per hari ini sudah dilimpahkan ke bagian pemeriksaan dan sudah dilakukan klarifikasi kepada terlapor. Namun kami masih menunggu tanggapan dari Dinas. Eva Wati menegaskan kepatuhan seluruh pihak terhadap juknis menjadi kunci penyelenggaraan SPMB yang transparan dan sesuai aturan. Ombudsman berharap proses penerimaan murid baru di Bali dapat berjalan lancar serta bebas dari praktik yang merugikan masyarakat. Reporter RRI Denpasar Yanuar Setiaji melaporkan. Pendengar, kepolisian Resor atau Polres Jembrana akhirnya berhasil mengamankan pria Paruhbaya berinisial IKS sebagai petugas Dinas Sosial Gadungan. Buruh harian lepas asal Buleleng ini kini terancam hukuman hingga 5 tahun penjara setelah nekat menipu sejumlah warga di Kabupaten Jembrana dengan modus menjanjikan bantuan sosial atau bansos fiktif. Rilis kaitan dengan pengungkapan kasus penipuan. Kepolisian Resort Polres Jembrana akhirnya berhasil mengamankan pria Parubaya berinisial IKS 60 tahun sebagai petugas Dinas Sosial Gadungan. Buruh harian lepas asal Buleleng ini kini terancam hukuman hingga 5 tahun penjara setelah nekat menipu sejumlah warga di Kabupaten Jembrana dengan modus menjanjikan bantuan sosial fiktif. Kapolres Jembrana AKBP Kadek Citra Dewi Suparwati saat press release kemarin mengungkapkan bahwa penangkapan tersangka bermula dari laporan masyarakat dan informasi yang sempat viral di media sosial. Polisi
polisi bergerak cepat dan berhasil mengamankan IKS di wilayah Kecamatan Kedatan pada Senin lalu, 29 Juni 2026. Penipuan ini berawal dari kejadian di hari Senin tanggal 29 Juni 2026 sekira pukul 16.00 WITA, di mana pada saat itu ada masyarakat yang merasa curiga atas adanya orang yang datang dan menjanjikan bantuan. Berdasarkan hasil penyelidikan, aksi tipu-tipu IKS ternyata telah memakan banyak korban di berbagai lokasi. Dari tangan tersangka, petugas mengamankan sejumlah barang bukti berupa 1 unit sepeda motor, telepon genggam, uang tunai, serta amplop berisi materai yang telah ditandatangani oleh korban. Berdasarkan hasil pengembangan, ternyata dari tersangka telah melakukan beberapa kali penipuan dengan modus yang sama, yaitu menawarkan bantuan sosial. Dari beberapa kejadian yang diakui oleh tersangka, terdapat 2 korban yang sudah melapor ke Polres Jembrana, di mana yang bersangkutan sama diiming-imingi akan mendapat bantuan sosial. Atas perbuatannya, IKS dijerat dengan pasal 492 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP terkait tindak pidana penipuan. Mengantisipasi jatuhnya korban baru dengan modus serupa, Kapolres Jembrana mengimbau keras masyarakat agar tidak mudah percaya pada oknum yang mengaku sebagai petugas instansi pemerintah. Jika menemukan gelagat mencurigakan, segera laporkan ke polisi terdekat atau hubungi layanan 110. Reporter RRI Denpasar, Suardika melaporkan. Dinas Perindustrian dan Perdagangan atau Disperindak Provinsi Bali optimis total transaksi hingga penutupan PKB mampu menyamai bahkan melampaui realisasi tahun sebelumnya yang mencapai sekitar 12 miliar. Kalau dibanding dengan tahun lalu, ya memang sedikit kita lebih rendah. Sampai dengan hitungan hari Program IKM Bali Bangkit dalam rangkaian Pesta Kesenian Bali mencatat omset sebesar 5,9 miliar hingga akhir Juni lalu. Meski masih sedikit di bawah capaian periode yang sama pada tahun lalu, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Disperindak Provinsi Bali optimis total transaksi hingga penutupan PKB mampu menyamai bahkan melampaui realisasi tahun sebelumnya yang mencapai sekitar 12 miliar rupiah. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Disperindak Provinsi Bali, I Gusti Ngurah Wiryanata mengatakan, seluruh transaksi pelaku industri kecil dan menengah IKM tercatat secara digital melalui aplikasi Bali Mall, sehingga nilai transaksi dapat dipantau secara akurat. Tetapi 5,950 lah. Itu sebenarnya yang sudah masuk di kita, karena kita kan memakai aplikasi yang dibuat oleh Bali Mall. Jadi setiap transaksi apapun itu melalui QRIS ataupun tunai, yang masuknya langsung ke aplikasi. Jadi artinya tidak ada selisih lah. Sudah pasti seperti itu jumlahnya. Menurut Wiryanata, capaian tersebut memang masih sedikit lebih rendah dibandingkan periode yang sama pada penyelenggaraan PKB tahun lalu. Namun kondisi itu dipengaruhi oleh pelaksanaan PKB yang bertepatan dengan rangkaian Hari Raya Galungan dan Kuningan. Ia menjelaskan pembukaan PKB yang berlangsung menjelang Hari Raya Galungan membuat masyarakat lebih memprioritaskan kebutuhan upacara keagamaan dibandingkan berbelanja maupun berkunjung ke area PKB. Meski demikian, pihaknya tetap optimis target omset hingga akhir PKB dapat menyamai bahkan melampaui realisasi tahun lalu. Karena kita psikologis masyarakat kan ada orang semua ya namanya mereka punya uang pasti fokus untuk memenuhi kebutuhan hari rayanya dulu dan begitu juga dengan pasti lebih turun dibandingkan dengan yang tahun sebelumnya. Dan bagaimanapun namanya hari raya pasti orang pada tidak berkesempatan hadir langsung, punya uang juga pasti lebih prioritas untuk beli kebutuhan sarana prasarana, beli daging, beli sarana upakara, sebagainya. Harapan kita mudah-mudahan bisa melampaui begitu. Selain capaian transaksi, Wiryanata mengapresiasi kedisiplinan para pelaku IKM yang mengikuti pameran tahun ini. Menurutnya, para peserta semakin tertib dalam menjaga kebersihan kawasan Art Center Denpasar sehingga kondisi lingkungan selama pelaksanaan PKB jauh lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Reporter RRI Denpasar, Dayu Friska melaporkan.
Lokakarya seni pedalangan di kalangan Angsoka kemarin menjadi ruang edukasi untuk menjaga nilai sakral wayang lemah di tengah berkembangnya inovasi pertunjukan. Pelestarian seni tradisi Bali terus diperkuat melalui berbagai kegiatan edukatif dalam rangkaian Pesta Kesenian Bali atau PKB ke-48. Salah satunya melalui Kriya Loka atau Lokakarya Seni Pedalangan Wayang Lemah yang digelar di kalangan Angsoka kemarin. Kegiatan ini menjadi ruang berbagi pengetahuan bagi seniman, dalang muda maupun masyarakat untuk memahami kembali pakem wayang lemah sebagai bagian dari seni pertunjukan sakral dalam pelaksanaan upacara yatnya. Berbeda dengan wayang petang yang dipentaskan pada malam hari menggunakan kelir dan lampu blencong, wayang lemah dimainkan pada siang hari tanpa kelir maupun lampu sebagai bagian dari filosofi siwaskala atau keterbukaan. Selain memperkenalkan unsur-unsur perlengkapan wayang lemah, Lokakarya ini juga mengingatkan pentingnya menjaga bentuk penyajian sesuai tradisi di tengah berkembangnya berbagai inovasi seni pertunjukan. Seniman legendaris Bali sekaligus narasumber Lokakarya Ida Bagus Gede Mambal kepada RRI menjelaskan, wayang lemah memiliki ketentuan khusus yang membedakannya dengan jenis pertunjukan wayang lainnya. Perbedaan daripada wayang lemah dan wayang-wayang yang lain bahwa ada ketentuan di dalam wayang lemah itu sendiri. Gedebong, kemudian garu data, ada padi, kuah gepeng, tanpa lampu, tanpa clear pembatas, kemudian kerunya jalan, kemudian ketengkong 2 orang. Lebih lanjut, Ide Bagus Gede Mambal menambahkan, wayang lemah memiliki fungsi sebagai bagian dari pelaksanaan yatnya dengan filosofi yang diwariskan melalui tradisi perguruan pedalangan. Tarian wayang lemah digunakan pada setiap upacara. Pada umumnya lakonnya boleh sama, tapi tampilannya yang berbeda. Tampilannya itu bergantung daripada dalang itu sendiri. Jadi dalang akan melakukan hal itu bergantung daripada perguruannya. Ya, perguru di mana, jadi petunjuk dari gurunya itu yang dominan itu dilakukan. Melalui kegiatan edukasi seperti Kriya Loka, generasi muda diharapkan semakin memahami nilai filosofis sekaligus teknik pementasan wayang lemah sesuai pakem tradisi. Pelestarian seni pedalangan yang tetap berpijak pada nilai-nilai budaya menjadi bagian penting dalam menjaga keberlangsungan warisan budaya Bali di tengah perkembangan zaman. Reporter RRI Denpasar Nadia Syarif melaporkan. Beralih ke informasi olahraga, pendengar, sayembara logo dan maskot Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Bali 2027 akan segera digelar. Pelaksanaan sayembara ini dinilai krusial karena beberapa alasan utama. Selengkapnya mengenai hal tersebut dilaporkan Putu Nirawati dalam tinjauan olahraga berikut ini. Salam olahraga. Pendengar, sayembara logo dan maskot Pekan Olahraga Provinsi Porprov Bali ke-17 tahun 2027 akan segera digelar Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Bali dan Buleleng. Sayembara ini penting untuk menjaring desain terbaik dari publik sekaligus memvisualisasikan identitas khas daerah Buleleng sebagai tuan rumah tunggal dan mengusung semangat moto bersama menuju masa depan. Identitas visual ini akan menjadi ikon utama pesta olahraga terbesar di Bali tersebut. Pelaksanaan sayembara ini dinilai krusial karena beberapa alasan utama, diantaranya yang pertama sebagai representasi tuan rumah, memperkenalkan maskot spesifik yang mempresentasikan ikon lokal Buleleng seperti singa Ambara Raja. Kedua, sebagai partisipasi publik, membuka ruang kreativitas bagi masyarakat luas dan seniman untuk turut andil menyukseskan ajang olahraga provinsi. Yang ketiga, sebagai branding acara, menciptakan pencitraan visual yang kuat, bersatu dan berenergi untuk mendukung 53 cabang olahraga yang dipertandingkan. Yang keempat, dengan memastikan logo dan maskot terpilih lebih awal dengan perpanjangan waktu seleksi 2 hingga 3 bulan agar persiapan promosi bisa lebih dimatangkan bersama. Berdasarkan sejumlah alasan krusial tersebut, untuk menyukseskan sayembara, memilih logo dan maskot Porprov Bali 2027 diperlukan dukungan dari berbagai pihak, terutama masyarakat Pulau Dewata.
Meski Porprov Bali merupakan ajang olahraga 2 tahunan, namun keterlibatan ribuan atlet dan kontingen dari 9 kabupaten kota untuk berjuang membela daerahnya masing-masing sangat menentukan gengsi dan prestise wilayah. Oleh karenanya, melalui sayembara logo dan maskot Porprov ini, keterlibatan publik untuk sama-sama mengawasi dan mengikuti prosesnya akan memberikan motivasi tinggi bagi pihak penyelenggara, khususnya tuan rumah Kabupaten Buleleng, untuk merancang dan menyelenggarakan Porprov Bali dengan maksimal. Keterlibatan seniman dan desainer terbaik sebagai partisipan sayembara juga menjadi hal utama agar sayembara ini berjalan optimal dan terpilih logo serta maskot Porprov Bali yang berkualitas. Sekian tinjauan olahraga, salam olahraga. Pendengar, tinjauan olahraga tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita. Menutup rangkaian Lintas Dewata Pagi, kembali kami sampaikan berita utama. Pemutakhiran data menjadi perhatian untuk mengakselerasi stunting di Bali. Kementerian Pariwisata menertibkan ribuan akomodasi tidak berizin dan tidak bersertifikasi di Bali. Mewakili tim redaksi, saya Hari Sukma bersama redaktur Ida Ayu Friska mengucapkan terima kasih. Tetap bersama Pro 1 RRI Denpasar melalui FM 105,2 MHz dan live streaming di RRI Digital untuk menyimak ragam informasi lainnya. Selamat pagi. Demikian Warta Berita Lintas Dewata Pagi.